Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Intan Jaidina Indar dan rekan saya Dewi Endah Safitri ingin mencoba menjelaskan tentang pengenalan teori. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang berbagai pandangan terhadap akuntansi. Di sini ada beberapa interpretasi teori dan praktik akuntansi antara lain. Yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis. Teori ini menganggap akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain seperti pemegang saham. Dan yang ketiga yaitu akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa sistem akuntansi merefleksikan dan mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan perusahaan. Yang keempat yaitu penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Atas dasar teori ini, manajer seringkali melobi pembuat standar akuntansi sebagai maksud agar standar akuntansi yang dihasilkan dapat melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. Yang kelima yaitu akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Yang keenam yaitu akuntansi sebagai informasi komunikasi dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan, seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai. Yang ketujuh yaitu akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Yang kedelapan yaitu akuntansi sebagai komoditi sosial. Atas dasar teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Lalu yang kesembilan yaitu akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori. Teori dapat dirumuskan dengan mudah apabila teori dilihat sebagai struktur bahasa berdasarkan elemen yang membentuk teori tersebut. Teori sering dinamakan dengan hipotesis atau proposisi. Bentuk yang paling sederhana dari teori adalah pernyataan terhadap suatu keyakinan yang dinyatakan dalam bahasa. Salah satu definisi dari teori adalah sistem deduktif yang menyatakan berkurangnya unsur generalisasi. Teori ilmiah merupakan sistem deduktif di mana konsekuensi yang diobservasi secara logis mengikuti hubungan antara fakta yang diobservasi dengan seperangkat hipotesis dari sistem tersebut. Oleh karena itu, studi mengenai scientific teori merupakan studi tentang sistem deduktif yang digunakan dalam teori tersebut. Definisi yang lain diajukan oleh Popper, yang lebih menekankan pada sifat empiris dan teori dibandingkan komponen logika yang dikemukakan oleh Braithwaite. Teori adalah area yang digunakan untuk menangkap apa yang kita namakan dunia untuk merasionalkan dan menjelaskannya. Yang selanjutnya yaitu perumusan teori. Pembentukan suatu
teori umumnya berawal dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai social skills, proses pengukuran dan masalah teknis. Oleh karena itu, dalam review suatu teori ilmiah, kita perlu menguji asumsi yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah dan sudut pandang lain. Masalah utamanya terletak pada metode yang digunakan, apakah metode ilmiah atau metode alamiah. Teori sebagai bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa baik yang bersifat verbal atau matematis. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau tanda maupun simbol. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal dengan istilah semiologi. Secara garis besar, semiologi terdiri dari 3 bagian yang dapat dikatakan sebagai unsur teori, yaitu yang pertama adalah sintetik. Sintetik adalah studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Hubungan kelogisan dalam sintaktik berkaitan dengan aturan bahasa yang digunakan. Unsur sintaktik dapat dianalisis dengan menggunakan metodologi analitik yang didasarkan pada silogisme. Yang kedua yaitu semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Hubungan inilah yang membuat teori menjadi bermanfaat dan realistik. Yang ketiga yaitu pragmatis. Hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Selanjutnya B yaitu teori sebagai penalaran atau reasoning. Di samping dapat dipandang sebagai bahasa, teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Artinya, bagaimana teori tersebut dihasilkan, apakah melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus, atau penalaran deduktif, atau berasal dari sesuatu yang bersifat khusus ke umum, atau penalaran induktif. Terdapat 2, yaitu yang pertama, pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Tujuan yang berbeda akan memerlukan struktur yang berbeda dan dapat menghasilkan prinsip-prinsip yang berbeda. Tujuan yang digunakan atau metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah metode aksioma atau matematika. Selanjutnya, pendekatan induktif. Itu didasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atau fenomena yang bersifat khusus atau spesifik. Dari sesuatu yang sifatnya spesifik tersebut, kemudian dianalisis hubungannya untuk digunakan sebagai acuan untuk melakukan generalisasi. Generalisasi didasarkan pada bukti empiris yang ditemui dalam kegiatan observasi tersebut, tetapi pada pengujian secara empiris. Yang C yaitu teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Teori sebagai pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Teori normatif sering dinamakan teori a priori, atau artinya dari sebab ke akibat atau bersifat deduktif. Alasannya, teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan dari kegiatan semi-research. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana sesuatu seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Yang D yaitu teori sebagai penjelasan atau prediksi. Teori ini dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Teori positif berdasarkan pada beranggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris, konkret, dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Atas dasar hal ini, pendukung aliran positif menganggap dirinya sebagai pengamat yang netral, objektif, dan tidak
dipengaruhi nilai berkaitan dengan fenomena yang diamati. Selanjutnya, pengujian terhadap teori. Fungsi dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji baik secara logis maupun empiris sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Dalam menguji suatu teori perlu dibedakan antara definisi kebenaran dan kriteria kebenaran. Terdapat 3 kriteria dasar yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu dasar dogmatis, merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan-aturan tertentu. Pendekatan ini dapat diterima karena adanya kebutuhan terhadap keseragaman dalam praktik akuntansi. Kelemahan pendekatan ini adalah unsur biaya sering dilibatkan dalam menentukan apakah suatu pernyataan tersebut benar atau salah. Yang kedua, terbukti sendiri, merupakan satu-satunya alat uji, yaitu satu-satunya dasar untuk menentukan kebenaran suatu teori empiris, maka keandalan teori tersebut dapat dipertanyakan. Kriteria self-evident atau terbukti sendiri dapat menunjukkan sesuatu yang salah dalam pengetahuan ilmiah. Dan yang ketiga, yaitu dasar ilmiah. Itu terdapat 4 di dalamnya. Yang pertama, sintaktik dan induksi. Merupakan suatu teori dapat dikelompokkan sebagai sintetik apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidaknya dengan menggunakan logika atau penalaran tertentu. Pendekatan ini menganggap bahwa pengamatan empiris dapat dikatakan gagal. Pengamatan empiris hanya merupakan fungsi dari lingkungan budaya dan sosial serta pengetahuan dan ekspektasi observasi, bukan suatu dasar yang jelas dalam hukum ilmiah. Yang kedua yaitu falsifikasi. Merupakan pendekatan ini dikembangkan oleh Karl Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif. Menurutnya, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Teori, menurut pendekatan ini adalah hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya. Yang ketiga yaitu paradigma dan revolusi, yaitu apabila ada masalah yang tidak dapat dipecahkan, berarti ada sesuatu yang bertentangan dengan prediksi yang dihasilkan dari paradigma tersebut, atau timbul anomali. Kondisi anomali yang bertambah besar menyebabkan ketidakpercayaan terhadap suatu paradigma sehingga menimbulkan krisis. Dan yang keempat, research program. Research adik program dikatakan bersifat progresif jika memiliki positif heuristik yang memberikan kesempatan untuk penelitian dan menghasilkan fenomena baru dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.